Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du ya. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semuanya masih diberikan panjang umur serta sehat, di antara lain sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam kesempatan ini di sore ini alhamdulillah Samiun ini begini saudara. Kronologis ceritanya bahwasanya Samiun ini menunggu kedatangan Kang Jamal, tapi ya cuaca hujan juga ya. Cuaca hujan juga, mungkin Kang Jamal masih dalam perjalanan menuju Seribu. Tapi dipastikan oleh Kang Jamal tadi bahwa beliau menyampaikan dia pasti akan datang karena memang Samiun yang minta tolong untuk dia datang. Alhamdulillah ya, jadi saudara-saudara semuanya cuaca hujan ini sudah reda dan kemungkinan Kang Jamal bentar lagi datang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wah bener, memang Kang Jamal ini menepati janji ya, seorang menepati insya Allah. Mana hujannya sudah, maafnya ngomong ya, tidak mengaruh fisiknya sudah tua ya, maafnya ngomong, memang dia ini artinya memang sudah. Alhamdulillah dia sudah datang. Oh hai Kak Jamal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ismail? Lama juga kita persuo ya. Iya. Bertempur sama dia orang itu. Oh, memang gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah atas kedatangan ya Kak Jamal ini cepat waktu meskipun sudah sore seperti ini ya Kak Jamal namanya menepati janji ya. Kak Jamal pasti datang. Jadi begini Kak Jamal. Jadi sengaja saya minta tolongan kepada Kak Jamal ini kronologis yang terjadi kepada Samiun ini dicecer terus oleh mereka ini Kak Jamal. Sama siapa? Oh, mereka ini salah satunya itu. Dan bahkan ada DJ dan bahkan kemarin malam ini samar-samar Samiun ini ada pendidikan bertopeng itu pakainya pada merah-merah semua ini sama-sama ini saya pun lagi karena memang saya ini sengaja untuk panggil Kak Jamal sini, saya minta bantu Kak Jamal. Iya, karena saya khawatir bicara masalah pendekar bertopeng iya. Itu jadi inceran Kang Jamal juga itu jadi berapa hari ini memang dia ini nggak muncul ini, tapi saya lihat dari kejauhan entah mereka itu melihat Samiun atau tidak, tapi dengan rasa kelibat Kak Jamal. Saya tidak begitu, tapi dengan rasa takut Samiun juga tidak berani untuk mendekatinya Kak Jamal. Jadi begini, jadi solusinya ini bagaimana Kak Jamal ya? Karena memang Raden Saka ini sangat kewalahan sekali. Dia ini bukan lepas tangan, dia selalu pantau, berhubung jarak tempuh dari Kak Jamal, dari Raden Saka dan Samiun ini memang letaknya di dusun itu jauh sekali. Artinya tidak selalu untuk menjaga Samiun. Karena gini ya sebenarnya. Kang Jamal juga ibaratnya bukan hanya ngurusin di sini aja, banyak yang perlu diurusin. Nah ya, kebetulan ya kemarin Kang Jamal ditelepon sama Bang Ray. Iya. Jadi Kang Jamal nggak usah ngurusin spiritual di sini, cukup bisa diatasi nama spiritual termasuk Bang Ray. Iya. Kang Jamal tugas di sana di bagian Duku Barat. Pokoknya atur aja. Pokoknya jangan sampai mereka itu membuat resah di masyarakat. Dengan catatan menurut Bang Ray ini, selagi kita mampu, apa salahnya kita kalau berusaha? Betul. Seperti itu sebenarnya. Kecuali kita tidak mampu lagi, baru kita undang mereka. Dan juga bahkan saudara-saudara dari Samiun, saudara Kak Jamal juga mungkin selalu menanyakan kapan sih Samiun untuk silaturahmi ke kerabat saudara kantor. Nah inilah satu kronologis yang kita ceritakan, bahwasanya kita ini ya disibukkan kan ya. Sebenarnya kita ini ogah lah untuk terkecimpung seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan setelah keadaannya yang terjadi yang seperti ini. Ya. Ini sangat arogan sekali mereka. Kita ini nggak bisa melangkah luas karena selalu kita melangkah pasti ada huru-hara, dicegah terus. Betul. Tapi intinya kita ya hadapi mereka dengan kesabaran ya. Intinya kita jangan sampai kepancing emosi. Kalau bila mana dia jual kita beli. Itu aja. Jangan sampai kita itu sampai kecolongan sama mereka ini ya. Jangan. Pengaruh lah ya. Karena memang sekali cik sekali benar. Beribu cara mereka ini lakukan untuk melawan ya spiritual semacam seperti kita ini. Percuma kita ibaratnya berbuat kasar dengan mereka, percuma. Jangankan berbuat kasar, kita omong baik-baik aja nggak dengar. Tapi mudah-mudahan Kak Jamal ya, Raden Saka dan Kak Jamal sering pernah menyampaikan, kita ini selalu berupaya karena memang itu salah satu tugas kita dengan secara pelan-pelan, insya Allah, dan mudah-mudahan mereka ini bisa lubuk hati paling dalam terketuk oleh saran dari yang baik dari kita Kak Jamal. Tetapi mereka ini sulit sekali. Bahkan si Benny ini Kak Jamal untuk merekrut anak muda yang direkrut
Itulah kekhawatiran sebenarnya, karena anak muda ini kan masa depannya masih panjang. Jadi, tetapi nanti yang kekhawatiran sebenarnya ini sudah direkrut oleh Benny dan si kembar itu, bahkan OPEC ini yang menjalankan yang usaha. Takutnya masa depan mereka ini curang, dan bahkan nanti seperti OPEC ini menjadi sekarang. Ya itulah. Itu kekhawatirannya. Sebenarnya itu tadi tugas-tugas kita itu seperti mengingatkan mereka supaya jangan sampai terjerumus ke jurang yang paling dalam. Jadi itulah satu kekhawatiran kami ini sampainya mengundang daripada Kang Jamal datang ke sini seperti ya sudah soal seperti ini, itulah kekhawatiran salah satu. Karena memang tugas kita ini salah satu dari anteknya Benny ini, si OPEC ini untuk merekrut anak muda. Jadi saya minta solusi kepada Kang Jamal, bagaimana cara mengupayakannya? Karena memang sudah ada yang direkrut tim Kang Jamal. Ya. Bahaya sekali. Sebenarnya gini, kita itu sebetulnya ya nggak perlu kita takut untuk ancaman-ancaman dia orang itu. Intinya kita cegah mereka sekuat kita. Kita juga punya kemampuan kok. Siap gitu. Nah, bukan hanya mereka yang punya kekuatan, kita juga lebih dari mungkin lebih dari mereka kekuatan kita ini. Dan ini penyampaian lagi dari Raden Saka Kang Jamal. Ya, betul. Katanya Kang Jamal juga perlu waspada dan selalu hati-hati karena memang Ki Mangunjiwo ini menantang Kang Jamal ini. Ya. Karena memang spiritual yang ada di utara ini menjadi salah satu mau kenal maupun tidak menjadi musuhnya. Ini atas dasar si bos Benny yang kurang ajar selalu menghasut. Penyampaian Raden Saka ini si Mangunjiwo ini mengenal Allah, tahu para apa namanya ajaran agama yang lainnya, tetapi menghasut oleh bos Benny ini. Intinya ya kita harus selalu hati-hati dan waspada lah Kang Jamal seperti itu. Wah ini cuaca ngomong-ngomong mendung lagi nih bos ya. Allah. Ini mudah-mudahan Kang Jamal juga sebenarnya ini mau naik ke gunung ini. Ada satu tugas kan? Tugas karena si OPEC ini ngancam-ngancam Kang Jamal ini. Ditantang saya, suruh datang ke gunung Sherlock. Nah inilah mungkin ya. Cuman begini Kang Jamal ya, perlu kita sampaikan kepada saudara-saudara semuanya supaya saudara-saudara semuanya paham. Rangkum, jatuh, hajar, ikat ataupun selesaikan. Tetapi Kang Jamal dan Raden Saka dan Bang Ray itu tidak menyampaikan hal demikian. Kita masih ulur waktu, masih beri kesempatan kepada mereka. Mudah-mudahan dengan cara kita yang baik, mereka ini lambat laun bisa sadar. Jadi alhamdulillah, artinya kalau mereka sadar, kita ini mendapat pahala seperti itu Kang Jamal ya. Ini sama karena salah satu tugas daripada kita. Karena sekarang saudara semuanya ini bertanya, kenapa nggak langsung aja saya ini? Nah inilah kadang-kadang bertentangan seperti itu Kang Jamal. Kira-kira. Ya kita itu ya sebenarnya begini ya, sahabat-sahabat semua ini perlu ketahui. Kita udah spiritual ya kan. Jadi kalau bisa itu kita kasih arahan yang baik. Ya. Jadi jangan yang namanya orang preman dipancing dengan emosi mungkin marah kan. Betul. Kita nggak usah begitu, kita baik-baik. Kalau memang dia itu ada nggak bisa diomong baik-baik ya kesalahannya. Tapi kan paling tidak kita ini untuk yang kita jalankan sekarang ini kita masih ulur bukan berarti kita ini masih beri kesempatan dia berbuat jahat Kang Jamal ya. Supaya kita tidak menyakiti anggota tubuh dia dan dia bisa sadar dengan sempurna. Dan juga perlu saya sampaikan ya para saudara semuanya, seperti saya ulangi lagi kalimat daripada Kang Jamal tadi, untuk membantu Bang Ray ini kita percayakan saja bahwasannya Bang Ray ini orangnya sangat sakti sekali ya Kang Jamal. Seperti itu. Karena memang seperti saya tanya mau sampaikan, jarak tempuh kami sangat jauh. Jadi tidak usah khawatir ya, karena Bang Ray dan tim spiritual di sana pun bisa membantu keselamatan Bang Ray. Bila mana bila sangat perlukan mereka sudah terkapar semua lah, bisa dibilangkan seperti itu. Insyaallah ya, insyaallah kita baru dulu. Nah, bahkan ini juga seperti Kang Jamal sampaikan, Bang Ray sudah merepot Kang Jamal, kami ini diberi tugas untuk menyelesaikan berbagai perkara yang di sini. Jadi itulah penyampaian Kang Jamal. Kenapa sih? Kadang-kadang mungkin ada subscriber yang bertanya seperti itu ya Kang Jamal ya. Kenapa sih tidak membantu Bang Ray? Karena memang seperti itu untuk karena harus kami jelaskan yang terjadi. Bukan begitu Kang Jamal ya? Iya betul. Sebelumnya kita gini ya, sebelumnya ini waktu luar biasa jadi hajar hujan dan ladang hujan ya. Inilah kita di lapangan ya banyak seluruh tangan. Belum lagi kita dijaga orang bangunan ini, belum lagi kita dihadang dengan hujan. Inilah tantangan seorang spiritual ya. Makanya Kang Jamal memohon
kepada sahabat-sahabat semua ya. Doakan terus Kang Jamal sehat, panjang umur, murah rezeki, dan dipermudahkan segala urusannya. Amin, amin. Ya, untuk semua subscriber semuanya ya. Insya Allah Kang Jamal doakan semua subscriber semua mendapatkan kesehatan. Amin. Dimurahkan rezeki. Amin. Dan dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah. Dijadikan anak-anak yang saleh dan salehah. Amin. Berbakti kepada orang tua. Amin. Karena orang tua itu luar biasa, rahmat hidup. Amin. Iya Pak. Oke sahabat-sahabat semua, mari kita sebelum kita tutup berselawat dulu. Mudah-mudahan selawat kita ini menjadi maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك Oke sahabat-sahabat semua, perbaiki sholat, perbanyak selawat ya. Mudah-mudahan kita berselawat di setiap hari, setiap masa, setiap jam, setiap detik mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Amin. Karena ibadah yang tertinggi senior Ya. selawat. Oh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selawat yang tertinggi selawat. Baik. Karena selawat itu tidak ada pengaruh ria-ria yang ada. Untuk ini kami ingin coba berselawat seperti yang Kang Jamal tadi. Iya. Ya. Perbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki hidupnya. Perbanyak selawat, terus selawat sahabat-sahabat semua, ya. Karena berselawat inilah yang akan menolong kita di yaumul qiyamah kelak. Ya. Karena kita alhamdulillah syukur ya, sebagai kita ini mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi kita Nabi Muhammad SAW kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah. Alhamdulillah ya, sahabat-sahabat semua. Kang Jamal di sini bukan merasa menggurui kalian semua, karena apapun itu ya, seorang Kang Jamal sebagai seorang spiritual wajib untuk mengingatkan kalian semua, karena manusia ini tidak luput dengan lupa, dengan dosa ya, dan dengan salah. Betul. Maka dari itu Kang Jamal di sini memohonkan maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian semua atas apa yang Kang Jamal utarakan, apa yang Kang Jamal lakukan ya. Kang Jamal di sini bukan siapa-siapa tanpa dukungan kalian semua. Betul ya. Saya sahabat-sahabat semua, like, komen, dan subscribe Kang Jamal harapkan. Jangan lupa subscribe channel kita Miun ya, dan jangan lupa Kang Jamal. Oke sahabat-sahabat semua, Kang Jamal pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.